Saya yang baca aja. Di contoh 1.6 itu ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y kuadrat ditambah 1, kemudian garis X sama dengan 3, kemudian daerah tersebut diputar terhadap garis X sama dengan 3, kemudian kita disuruh menentukan volume hasil perputaran tersebut. Nah, sekarang kita identifikasi dulu daerahnya. Daerahnya tadi dibatasi oleh apa aja itu? X sama dengan Y kuadrat ditambah 1 sama X sama dengan 3. Nah, kemudian kalau kita gambarkan daerahnya, kita harus ingat nih kurva dasarnya. Ini materi sebelum UTS ya. Kalau kita punya kurva dasar X sama dengan Y kuadrat, kurva ini gimana gambarnya? Menghadap kemana? Kalau X sama dengan Y kuadrat, menghadap kemana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kemana nih kurva X sama dengan Y kuadrat? Atas. X sama bawah, dengan, Bu. Kalau ke atas itu Y sama dengan X kuadrat. Kalau ke bawah Y sama dengan min X kuadrat. Berarti kalau kayak gini ke kanan. Tadi udah ada ya jawabnya ke kanan ya. Jadi kurvanya kayak gini nih. Nah, sekarang yang kita punya ini adalah Y kuadrat ditambah 1. Berarti kita geser kemana? Ke kiri. Ini jangan terkecoh dengan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X min 1 kuadrat ya. Tapi ini sekarang fungsinya X sama dengan Y kuadrat plus 1. Berarti kita geser ke kanan atau ke kiri? Kanan. Sejauh apa? Satuan. Berarti kalau kita gambar gimana? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Tadi kita punya kurva dasarnya ini, berarti kita geser ke kanan sejauh satu satuan. Ya prinsipnya sama persis yang seperti yang kita pelajari dulu, yaitu saya punya Y sama dengan X kuadrat. Ya kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, kalau kayak gini berarti kurvanya digeser kemana? Ke atas sejauh 1. Tapi untuk kasus yang kita hadapi ini sekarang variabelnya dalam Y. Berarti kalau kita punya seperti ini ya digeser ke kanan satu satuan. Gitu. Nah, kurvanya kira-kira seperti itu. Lalu, ketika kita sudah dapat gambar kurva X sama dengan X kuadrat plus 1, tadi dibatasi juga oleh siapa? X sama dengan 3. Kalau di sini 1, di sini misalnya 3, maka kita punya garisnya ya tinggal menggambar seperti ini. Nah, daerahnya yang di sini, daerah R. Kemudian daerah R ini dia diputar terhadap apa? X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3 itu adalah ini. X sama dengan 3. Berarti si daerah ini diputar seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan metode cakram, prinsipnya tadi apa? Irisan itu harus gimana? Tegak lurus terhadap sumbu putar. Oh, berarti ini saya ambil irisannya kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, berarti tegak lurus sama sumbu putar. Sumbu putarnya siapa? X sama dengan 3. Lalu lebarnya ini berapa? Karena X sama dengan 3 itu sejajar sama sumbu Y, maka lebarnya ini apa? Delta Y. Delta Y. Kemudian persegi ini ketika kita putar-putar terhadap sumbu X sama dengan 3, maka nanti kita akan mendapatkan apa? Lempengan lagi kan? Nah, lempengan ini tebalnya berapa? Delta Y. Kemudian kita tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya. Coba, jari-jarinya apa? Jari-jari tadi prinsipnya apa? Jari-jari tadi apa? Jarak antara
kurva dengan sumbu putar. Y kuadrat plus 1. Oke, jari-jari itu adalah jarak antara sumbu putar dengan kurva. Ingat, kalau jarak itu nilainya selalu positif. Berarti jarak itu dihitung apa? Kalau tadi atas dikurangi bawah, kalau sekarang berarti apa? Kanan dikurangi kiri. Kanannya jadi apa? Kanan dikurang kiri. Kanannya apa berarti? 3 dikurangi 3 Y kuadrat plus 1. Y kuadrat plus 1. Tapi ini jangan lupa dikasih kurung. Kayak gitu ya. Oke, berarti jari-jarinya adalah 3 dikurangi Y kuadrat ditambah 1. Nah, berarti satu lempengan ini kita mendapatkan satu delta volume jaringannya. Oke, luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya apa? PR kuadrat PR kuadrat kali T. T-nya siapa? delta Y. Delta Y. Oke, kemudian R-nya bisa kita ganti dengan apa? 3 kurang 3 2Y kurang Y kuadrat kurang 1 ya. Dikuadratkan delta Y. Nah, berarti dari sini kita akan dapat volumenya. Volumenya apa, Aurel? Integral Oke. Pi 3 kurang Y kuadrat Oke, kurang Kurang 1 1 dikuadratkan kuadrat delta Y. DY Oke, batasan Y-nya dari mana, Aurel? dari 1 sampai Hati-hati. Batasan Y berarti kita memperhatikan sumbu Y. Nah, daerah R ini batasan paling kecil di sini kan, Y-nya. Nah, Iya, Bu. Y di sini itu berapa? Perpotongan antara garis X sama dengan 3 serta kurva itu kan. Berarti perpotongan antara 3 dengan Y kuadrat plus 1. Ya nggak, Aurel? Iya, Bu. Nah, berarti Y kuadratnya jadi apa ini, Aurel? Y kuadrat sama dengan min 2 2 Oke, min 2. berarti 2 dong ya. Iya, 2. Oke, berarti Y-nya sama dengan apa, Aurel? Plus minus Akar akar 2. plus minus Akar akar 2 2. ya. Berarti kita punya 2, Y sama dengan akar 2 dan Y sama dengan min akar 2. Akar 2. Nah, yang di sini berapa berarti? Min akar 2 Oke, min akar 2. Yang di situ plus akar akar 2. 2. Berarti batasnya ini dari mana ke mana? Min akar 2 sampai akar 2. Akar 2, kayak gitu. Kemudian kalau kita mau mendapatkan volumenya berarti ya hitung. Berarti apa? Pi ini sederhanakan sama saja dengan 2 min Y kuadrat dikuadratkan DY, batasnya dari min akar 2 sampai akar 2. Seperti itu. Ini kita uraikan dulu yang di dalam integral. Berarti ini kita tulis lagi Pi integral dari min akar 2 sampai akar 2. Kemudian yang di dalam integral ini ketika kita uraikan jadi apa? 4 kurang min 4 Y Y pangkat kuadrat ya ditambah dengan Y pangkat 4 D. Oke, kemudian kita integralkan volumenya jadi Pi. Nah, integralnya apa itu hasilnya? 4Y dikurang Ya, 4/3 Y pangkat 3 oke, ditambah 1/5 Y pangkat 5. 1/5 Y pangkat 5. Batasannya dari mana? Min akar 2 sampai akar 2. Nah, selanjutnya kita cari volumenya, yaitu Pi. Substitusikan batasnya. Batas atasnya akar 2, berarti 4 akar 2 dikurangi 4/3 akar 2 dipangkatkan 3, dapatnya berapa? 2 akar 2 ya? 2 akar 2 berarti kan dikalikan ini jadi di sini jadi 8. 8 akar 2 ditambah dengan yang ini akar 2 pangkat 5. 4 ya? 4 akar 2. akar 2 4/5 akar 2. Kemudian semua ini kita kurangi dengan batas bawahnya. Jadi berapa itu?
min ya di sini, berarti itu min 4 akar 2 dikurangi min akar 2 pangkat 3, berarti tetap negatif, negatif kena negatif jadi positif, jadi 8/3 akar 2. Kemudian di sini negatif diakarkan 5, dipangkatkan 5, jadi nanti ada unsur negatif. Akar 2 pangkat 5 itu tadi adalah 4 akar 2, berarti jadi negatif 4/5 akar 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita hitung volumenya Pi. Ini berapa nih kalau diurai? Min kena min jadi plus, ditambah ini berarti jadi 8 akar 2. Ini plus kena min jadi min ini jadi min 16/3 akar 2 ditambah min kena min jadi plus plus 8/5 akar 2. Seperti itu bukan? Nah, selanjutnya kalau ini kita lanjutkan, semuanya mengandung akar 2, berarti volumenya akar 2 nya kita keluarkan, akar 2 Pi, tinggal kita hitung ini 8 dikurangi 16/3 ditambah 8/5. Kalau semua penyebut kita jadikan per 15, berarti kita dapat apa itu? 120 8 kali 15 berapa? 120 120 ya, 120 dikurangi 16 kali 5 80 dikurangi 24 ditambah 24 berapa itu? 64 64 per 15. 64/15 Pi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai situ?